Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mempresentasikan tugas satu individu penyusunan rencana bisnis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hasnatul Fitri dengan BP 2010221002. Pada tugas satu, kita diminta untuk menjelaskan 3 poin, yaitu pada poin pertama, mengenai peluang usaha dan sumber ide dari peluang usaha tersebut. Yang kedua, argumen atau alasan kenapa usaha tersebut memiliki peluang. Dan yang ketiga, melakukan penilaian dengan menggunakan skala Likar dan memilih usaha yang akan dikembangkan untuk secara berkelompok maupun individu. Baiklah, pada poin pertama kita akan membahas mengenai peluang usaha. Fokus bisnis plan yang saya lakukan yaitu pengolahan. Dan peluang usaha yang saya temukan yaitu dodol pisang, keripik sayur, coklat dari kakao, dan talam ubi. Untuk sumber ide, yang pertama dodol pisang. Ide ini muncul dari pemikiran saya yang terinspirasi dari proposal PKM dodol jeruk yang saya dan tim buat. Karena di daerah tempat tinggal saya banyak perkebunan pisang, maka akan memperkuat ide usaha ini. Yang kedua yaitu keripik sayur. Ide ini berasal dari media sosial yaitu YouTube yang tidak sengaja keluar di beranda saya sehingga saya berpikir bahwa usaha ini berpeluang untuk dikembangkan. Yang ketiga yaitu coklat dari kakao. Untuk usaha coklat, sumber idenya itu berasal dari tempat magang, yang merupakan pabrik pengolahan coklat, dan pengetahuan serta keterampilan yang telah saya dapatkan selama magang. Yang keempat yaitu talam ubi. Usaha ini bersumber dari lingkungan sekitar, yaitu keluarga, yang cukup sering membuat makanan tradisional untuk cemilan. Pada poin kedua, kita akan membahas mengenai alasan memilih usaha. Yang pertama, dodol pisang. Dodol merupakan produk olahan pertanian yang memiliki rasa manis dan legit. Dodol salah satu cemilan yang sangat digemari oleh semua kalangan, mulai dari anak-anak, dewasa, hingga lansia. Alasan usaha ini berpeluang untuk dikembangkan karena masih belum banyak yang mengolah pisang menjadi produk dodol, terutama di wilayah Sumatera Barat. Selain itu, ketersediaan bahan baku yaitu pisang yang banyak di wilayah Sumatera Barat. Dengan banyaknya peminat dodol, hal ini akan menjadi kesempatan untuk meraih keuntungan semaksimal mungkin. Yang kedua yaitu keripik sayur. Keripik adalah makanan ringan yang berbentuk irisan tipis yang sangat digemari oleh masyarakat. Usaha keripik sayur ini akan menggunakan beragam jenis sayur yang diproduksi menggunakan cara dikeringkan dengan oven, bukan digoreng. Alasan usaha ini berpeluang karena dengan metode menggunakan oven yang tidak menggunakan minyak, cemilan ini akan tergolong cemilan sehat yang kaya akan nutrisi dan bisa dikonsumsi oleh semua kalangan. Proses pengolahan yang sangat mudah serta modal usaha yang tidak terlalu besar. Mudahnya mencari bahan baku dan belum banyaknya pesaing terutama di wilayah Sumatera Barat. Karena pada umumnya produsen di wilayah Sumatera Barat hanya mengolah singkong menjadi keripik singkong atau sanjay yang sering kita temui. Yang ketiga yaitu coklat dari kakao. Coklat merupakan produk olahan kakao yang kaya akan manfaat dan baik untuk kesehatan. Produk coklat ini juga bisa diolah kembali menjadi berbagai cemilan seperti cake, puding, permen, dan lain sebagainya. Usaha coklat ini memiliki peluang untuk dikembangkan karena banyaknya peminat coklat dan luasnya potensi pasar untuk produk coklat. Coklat juga bisa dijadikan bingkisan atau parcel untuk berbagai acara atau event, seperti ulang tahun, lebaran, bahkan dijadikan oleh-oleh untuk seseorang, yang akan dikemas dengan menarik dan kekinian. Selain itu, coklat memiliki kandungan antioksidan yang tinggi, yang baik untuk menjaga kesehatan jantung dan mencegah penyakit kanker. Yang keempat yaitu talam ubi. Kue talam merupakan salah satu kue tradisional yang bertekstur lembut dan kenyal, terbuat dari tepung beras dengan rasa yang manis dan gurih. Usaha ini berpeluang karena kue talam sudah cukup jarang ditemukan sehingga tidak akan banyak pesaing. Selain itu, bahan-bahan yang mudah didapatkan serta modal tidak terlalu besar dan peralatan yang mudah dengan kita menggunakan peralatan rumah tangga yang ada di rumah.
Selain itu, untuk melestarikan makanan atau jajanan tradisional Indonesia. Namun, untuk produk ini kita harus melakukan sebuah inovasi agar sesuai dengan kondisi saat ini. Salah satunya dengan membuat berbagai bentuk seperti bunga, bulat, atau persegi yang dikemas semenarik mungkin dan disajikan dengan rasa yang kekinian. Nah, untuk yang ketiga, kita diminta untuk melakukan penilaian menggunakan skala Likar dan memilih usaha untuk kelompok dan individu. Nah, pada skala ini saya menggunakan 7 kriteria atau indikator, di antaranya ketersediaan bahan baku, pasar, ketersediaan teknologi dan alat, permintaan konsumen, kompetisi atau persaingan, pendapatan laba, serta ketersediaan tenaga kerja. Nah, pada tabel di bawah ini merupakan skor atau klasifikasi dari indikator di atas. Nah, untuk indikator bahan baku, teknologi sumber daya manusia, permintaan dan laba, saya menggunakan klasifikasi dan skor sebagai berikut. Sangat banyak dengan skor 5, banyak dengan skor 3, sedikit dengan skor 1. Nah, sedangkan klasifikasi untuk indikator kompetisi itu rendah dengan skor 5, cukup tinggi dengan skor 3, dan tinggi dengan skor 1. Sedangkan untuk indikator pasar, klasifikasinya yaitu sangat luas dengan skor 5, luas dengan skor 3, dan cukup luas skor 1. Nah, pada skala Likar ini kita menggunakan bobot dengan jumlah 100%. Untuk pemberian peringkat disesuaikan dengan kondisi di wilayah tersebut dengan memasukkan skor tersebut. Nah, nanti untuk mendapatkan nilai, kita akan mengalihkan bobot yang tersedia dengan peringkat yang kita berikan. Nanti akan kita jumlahkan nilai tersebut, dan didapatkanlah nilai akhir. Pada skala yang saya buat, nilai akhir untuk bisnis pertama itu dodol pisang 4,4, bisnis kedua yaitu 3,2, bisnis ketiga coklat yaitu 4,2, dan bisnis keempat itu talam ubi 3,1. Berarti untuk, usaha dodol pisang ini memiliki nilai yang paling tinggi, artinya itu sangat berpeluang untuk dikembangkan. Nah, untuk yang kedua yaitu bisnis yang ketiga itu coklat dengan skor 4,2 dan artinya juga cukup tinggi untuk dikembangkan. Nah, ini merupakan pilihan usaha saya, berdasarkan skala sebelumnya, di mana pada skala tersebut, dodol pisang memiliki skor yang paling tinggi atau nilai yang paling tinggi yaitu 4,4, sehingga sangat berpeluang untuk dikembangkan. Oleh karena itu, saya memilih untuk usaha pribadi. Usaha dodol pisang ini akan lebih cocok dijadikan usaha pribadi karena proses pengolahannya sederhana dan tidak rumit, serta memiliki peluang usaha yang tinggi karena belum terlalu banyak kompetitor dan jangkauan pasar yang luas. Tidak membutuhkan modal besar sehingga bisa menggunakan tabungan pribadi. Dalam proses produksi, peralatan yang digunakan adalah peralatan rumah tangga yang sebagian besar sudah ada di rumah. Jadi dapat menekan biaya pengeluaran sehingga dapat memaksimalkan keuntungan. Selain itu, kemudahan dalam mencari bahan baku, yaitu pisang, sehingga usaha ini akan berpeluang dan merupakan salah satu inovasi dan cara untuk meningkatkan nilai jual pisang. Nah, untuk, yang kedua yaitu usaha kelompok, saya memilih coklat dari Coklatto. Sesuai dengan hasil skala Likar di atas, dia memiliki nilai yaitu 4,2, dan hal ini juga cukup tinggi atau berpeluang untuk kita kembangkan. Sebelumnya, usaha kelompok adalah usaha yang dijalankan dan dikelola secara bersama-sama, mulai dari modal, pengolahan, perencanaan, manajemen, pemasaran, serta pembagian keuntungan. Alasan memilih usaha coklat dari kakao menjadi usaha kelompok karena banyaknya ketersediaan bahan baku, dan dalam usaha ini terdapat tahap produksi yang cukup banyak, sehingga akan lebih mudah dilakukan secara berkelompok dengan adanya pembagian tugas. Selain itu, banyaknya peminat coklat yang akan membuat banyaknya permintaan pasar, sehingga akan meningkatkan produksi usaha. Jadi, usaha ini lebih baik dikelola secara berkelompok agar termanajemen dengan baik, sehingga dapat berkembang pesat menghasilkan keuntungan yang maksimal. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada kesalahan, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.